minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia rahmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah harus bijak menyikapi karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin selama ini kita menyangka ada karunia itu rasanya mahal kali. Ternyata mungkin itu yang terendah di hadapan Allah. Atau terbalik, Bu, mungkin selama ini kita sepele dengan karunia itu, ternyata itulah mungkin karunia yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Maka akhwati fillah, kita menyikapi karunia yang Allah berikan kepada kita ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Berapa, Bu? Yang pertama, sedikit mengingatkan pagi hari. Yang pertama, karunia yang paling rendah, yang paling rendah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dalam bentuk kekayaan dan jabatan. Selama ini kita menganggap ini yang tinggi kan? Iya nggak, Akhwat? Ya. Padahal ini yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita dikasih nikmat kekayaan, kalau kita dikasih nikmat jabatan tinggi hari ini, bilanglah itu karunia yang rendah. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong. Bagi kita yang tidak mendapatkan karunia ini yang banyak, mungkin kita nggak kaya kali ya, atau kita nggak punya jabatan. Jangan bersedih, akhwat. Bilanglah, itu nikmat kecil yang tak aku miliki. Kenapa? Karena kekayaan, jabatan itu hanya di dunia. Benar nggak sih? Kita kalau kaya, kita mati HP kita dibawa nggak Umat? Kalau kita punya jabatan pun sekarang, kalau kita mati jabatan kita masih lengket nggak di hadapan kita. Makanya kita harus ingat ini. Cuman manusia ini dia menganggap karunia Allah yang tertinggi itu kekayaan jabatan. Kenapa? Karena di muka bumi yang dipandang, yang dihormati, apalagi Bu, yang disegani, itu adalah ketika dia punya nikmat kekayaan dan jabatan. Tidak buat kita. Di majelis ini kita rubah mindset kita. Itu adalah karunia yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Inna dunya mata'un qalil wal akhiratu khairu wa abqa. Karena dunia itu hanya kenikmatan kecil aja Allah berikan kepada kita. Semenang qalila. Ya. Jangan anggap ini tinggi. Makanya Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Haqqah. Buka dulu aku. 27, 28, 29. Al-Haqqah surat berapa? 69. Kalau nggak salah, 61, 69 sih. Ya, benar. Nah, 9 kan enggak? 27, 28, 29. Coba baca dulu.
Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Sudah. Jadi tuh jangan terlalu apalah tuh kita dengan karunia pertama ini. Ya siapa sih yang mau kaya? Pasti. Siapa sih nggak mau punya jabatan? Pasti. Ini manusiawi. Cuma bagaimana kita menyikapi ini? Ini yang pertama ya. Yang kedua, akhwati fillah, karunia yang lebih tinggi dibandingkan kekayaan dan jabatan ini dalam bentuk apa? Nikmat sehat dan nikmat hidup. Nikmat sehat dan nikmat hidup. Mengapa gitu akhwat? Karena sehat inilah, hidup inilah kita masih bisa beramal, beribadah, menambah celengan-celengan kebaikan kita, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Kenapa? Begitu banyak orang-orang sekarang yang di alam kubur, mereka minta dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia sebentar aja. Untuk apa akhlak? Untuk sedekah, untuk apa lagi? Amal soleh. Kita yang masih diberi karunia ini, kemana kita gunakan? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya di dalam surah sebelum Al-Ahzab, Luqman, coba buka Luqman. Luqman kiri atas. Luqman setelah sebelum Al-Ahzab tuh kan? Enggak. 31 ayat. Astagfirullah, Pak Luqman. Sajadah Bu, sajadah. Saya tuh taruhnya tuh ingat Bu, cuman lupa suratnya. Oh, di kiri atas. Ayat 12. Coba baca artinya. 12 kan Luqman, sajadah. Alangkah ngerinya. Itu dia. Coba bismillah. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Benar akhwat? Ketika sudah nikmat hidup itu sudah tidak lagi dimiliki, mereka baru sadar. Ketika mereka melakukan dosa, kemudian menundukkan kepala di hadapan Allah karena malu, sehingga mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Coba buka lagi, yang ini masalah beramal soleh, yang masalah sedekah yang surah apa? Al-Munafiqun, coba buka. Al-Munafiqun ayat 10. Al-Munafiqun yang satu ya? 63. Ayat 10. Ayat 10. Boleh. Ayat. Dan infakkanlah. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Minta ngapain dia? Ditunda kematiannya supaya bisa banyak sedekah. Ini ayat-ayat ini yang mengingatkan betapa sombongnya diri kita,
betapa lalainya diri kita. Maka kita jadikan pelajaran, akhwati fillah, karunia hidup dan sehat ini karunia yang cukup mahal. Makanya kita lihat rumah sakit itu penuh, ngapain akhwat? Berobat. Untuk apa? Bertahan hidup. Yang ketiga, ternyata karunia yang paling mahal, yang paling tinggi, yang paling besar nilainya itu adalah karunia keimanan dan pedoman hidup yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nih, ini karunia termahal nih, antum udah datang ke majelis ini. Iman, pedoman hidup. Antum datang ke majelis ini untuk menambah keimanan, mayuti'illah wa rasul, menambah ketaatan kepada Allah dan Rasul, karena yang dikaji-kaji oleh guru ayat Quran, hadis yang mengingatkan kita menjadi modal kita untuk kembali ke kampung halaman kita. Tapi kalau orang yang sudah tidak punya iman, tidak punya pedoman hidup itu apa? Al-Quran. Jadi semakin tua kita itu akhwat, semakin dekatlah dengan pedoman hidup. Ikutlah tahsin, walaupun kita udah tua. Pelajari Al-Quran. Kenapa? Itulah karunia yang termahal yang Allah berikan kepada kita. Karena tujuan kita hidup di dunia supaya kita bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Jadi kita makanya dibilang orang hidup di dunia itu layaknya seperti perantau. Kalau perantau itu ibu, setenang apanya pun dia di rantau itu pasti dia ingat kampung halamannya. Benar nggak? Ya. Contoh, ada kawan kita dari sini, dia ngerantau dari Sulawesi ke Pekanbaru misalnya. Ada orang Sulawesi di sini. Suami yang mana? Sulawesi bapak, Sumpah. Sulawesi, Bugis. Contoh lah nih. Merantau karena menikah. Sulawesi kan? Suami. Terus bu, habis itu dia merantau ke Pekanbaru. Ngapain kita meninggalkan kampung halaman kita? Supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Benar nggak sih? Ya. Atau memang udah takdir dapat istri orang Pekanbaru, oke lah, takdir itu memang betul. Tapi pasti orang kalau mau pergi merantau itu akhwat, dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Supaya apa namanya itu bertambah hartanya, bertambah kebahagiaannya. Tapi coba kita lihat, sekaya apapun kita dirantau orang, sebahagia apapun kita dirantau orang, sesukses apapun kita dirantau orang, pasti kita rindu dengan kampung halaman kita. Benar nggak? Bahkan kita dirantau nih mengumpulkan amunisi kita biar kita bisa pulang ke kampung halaman kita. Sulawesi jauh nggak sih? Ongkos berapa? Taruhlah 10 juta demi bertemu dengan orang yang kita cintai. Ibu rindu gak sih sama mama ibu? Rindu kan? Kalau kita pulang kampung tuh berapa lama ibu peluk mama ibu tuh? 20 detik ya, cipika-cipiki mama saya gitu kan? Peluk-peluk, menangis, habis itu peluk-peluk, pegangan tangan, 20 detik aja. Coba proses yang 20 detik kali itu panjang ya. Mengumpulkan uang bertahun-tahun dulu, mempersiapkan oleh-oleh apa yang mau kita bawa. Benar nggak bu? Dengan fisik kita ini ya Allah, naik pesawat sampai berapa kali transit, yang dari Aceh naik bis 2 hari demi bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Begitulah kita hidup di dunia ini. Kita cari kehidupan yang lebih baik supaya kita bertemu dengan Sang Murabbi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses persiapannya yang panjang akhwat, karena siapa yang akan bertemu dengan Allah? Buka surat Al-Kahfi ayat 110. Yang terakhir hafal nggak? Sebelum pertama hafal ya. Makanya yang sudah Rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bihi
ahada, itu enggak sih? Dunia dulu. Ya, terus dulu. Iya. Ya itu kan? Ya, coba baca artinya, Bu, yang ketemu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu di dalam beribadah kepada Tuhannya. Kunci tuh, siapa yang mau bertemu dengan Allah nanti ketika zaman akhir, melakukan amal soleh itu kan luas ya, Semua ibadah. dan tidak mensyirikkan Allah. Jadi rubah niat Antuna datang ke majelis ini untuk menjemput karunia yang paling tinggi. Salah kalau ibu bilang apa ibu datang ke Sakofah nih, ini sih waktu luang. Apa ibu datang ke Sakofah nih, ibu ketemu besti sekali sepekan. Kan kita kita rubah ini sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka akhwatillah, kita harus bijak menyikapi karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dengan kekayaan, jabatan, itulah nikmat segalanya yang kita hidup. Kita rubah, kita orang yang berilmu, kita orang yang beribadah. Maka nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat iman dan pedoman hidup. Tapi ada orang akhwat demi mencari kekayaan dan jabatan, dia tinggalkan nikmat keimanannya. Ada nggak sih orang kayak gini? Ada. Kemudian ada orang dikasih karunia yang ketiga oleh Allah, dia punya keimanan, dia paham dengan ayat-ayat Allah, demi mendapatkan kekuasaan dan jabatan, dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah tersebut. Ada. Makanya kita harus jeli di dalam menyikapi karunia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita manusia ini semuanya kita ingin kaya, kita ingin jabatan, kita ingin sehat, ya kan? Kita ingin iman. Cuma nggak semua, kadang-kadang karunia ini pasti. Kadang-kadang ada yang kurang, kadang-kadang ada yang berlebih di antara tiga ini. Nah, bagaimana kita menyikapi tingkatan-tingkatan yang sudah kita kaji tadi? Baik, selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilal nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Umahat, sampai di mana fikih kita? Kan berobat kemarin kan? Larangan memakai jimat dan jampi-jampi sudah kan? Sampai pengobatan alternatif ya ini. Oke. Kita lanjutkan ya Bu ya. Sampai alternatif sudah ya kemarin ya. Ini fikih Bu nih. Itu kemarin kan nggak fikih tuh. Alternatif itu terakhir. Poin nomor 8. Pengobatan alternatif. Dia nggak berurut anda bahas kan itu dari kitab lain tuh ciri-ciri pengobatan yang Islami dengan yang tidak Islami. Oke, kita lanjutkan ya. Fatifillah. Ini nasi yang sudah nih. Pengobatan dengan mantra. Iya, pengobatan dengan mantra juga ada. Ya, berarti ini lagi. Ya. Bersabar ya dengan fikih ya akhwat.
hukum makruh mengharap kematian. Nah, ini kadang-kadang kenapa kita kaji ini, kita bacakan hadisnya. Kan ada kalau kita ditimpa ujian, musibah, kemudian sakit, ada beberapa hamba Allah yang dia putus asa dan mengharap kematian. Ada nggak sih? Ibu pernah nggak kayak gitu? Udah mati aja lah mama lagi. Ada tuh. Kalau dengan anak lagi marah gitu kan, bertengkar anak kita, mudah kali bilang tuh kan. Kamu nanti kalau mati mama tidak mama lagi nih. Mudah kali dia ngomong kayak gitu kan. Baik. Jadi hukum meminta kematian itu makruh. Makruh. Dimakruhkan untuk berdoa dan mengharap mati. Ya Allah, aku udah tak sabar lagi hidup ini banyak kali ujian. Allah, matikan aja aku ya Allah. Nah, karena apa? Kemiskinan, karena penyakit, musibah atau kemalangan. Nah ini nih, 4 hal ini banyak orang minta dia mati gitu loh, karena merasa tidak sanggup menghadapi ujian atau musibah yang diberikan Allah kepada dirinya, karena mungkin akhlak sabarnya itu kurang. Nah, kayak gini akhlak. Ini kita kan mengkajinya di bab sakit nih. Kita pun nggak boleh mendoakan orang tua kita, kerabat kita untuk cepat menuju kematian. Ya Allah, udah kasihan ya orang tua kita, matikan aja lagi ya Allah. Ambillah nyawanya ya Allah. Aku tak tega melihatnya sakit seperti ini. Itu juga nggak boleh. Ambil aja lah ya Allah. Kita baca hadisnya ya. Akhwatillah. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang mengharap mati karena sesuatu bencana yang menimpa dirinya. Dan seandainya ia terpaksa mengharapnya, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu berguna untukku. Cuman bolehnya kalau ada titik jenuh kali gitu kan, akhwat, udah memang luar biasa, cuman boleh doanya tadi. Apa doanya ya? Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu berguna untukku. Boleh bertanya? Boleh. Saya di ICU itu Zah, ada keluarga yang kritis. Jadi dokter tuh angkat tangan gitu Zah. Kalau diperpanjang pun dengan alat-alat, dia ada harapan. Jadi dikasih alternatif, mau dicabut, apalagi mana hukumnya? Bu Fit, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Yang maha menyembuhkan itu siapa? Kan Allah. Itu kan ikhtiar kita yang terakhir tuh kan. Banyak orang yang sudah dipesan alatnya, yang sudah dibuka alatnya, kata dokter mati, sehat dia. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, itu tergantung bagaimana keluarga menyikapi itu. Yang penting ikhtiar kita sudah maksimal. Jadi nggak apa-apa kalau kita ya cabut aja gitu. Jangan cabut aja dong, misalnya gitu kan. Boleh. Kan nggak dari situ aja Bu obatnya. Tapi kadang-kadang kita karena kita tidak paham dengan ilmu medis ini kan, dokter biasanya itu memberikan keterangan kepada kita plus minusnya, gitu kan. Plusnya nih kalau pakai alat, minusnya ini, maka itu disepakati saja Ibu. Yang penting kita ikhtiar lewat yang lain. Tak bisa ini obat sudah kita macam-macam ya Bu ya, kita bacakan ayat Quran, itu kan ikhtiar juga Bu Fit, itu kan juga syifa. Yang penting udahlah, buka aja lah, nggak apa-apa lah, meninggal aja lah. Nah, itu tidak boleh Bu. Makruh kan hukumnya tadi itu kita sampaikan. Dan kita kan kalau udah kasihan kali, misalnya ada begitu, coba ikhtiar yang lain, nggak masalah. Walaupun dokter bilang
ini hanya untuk bertahan Bu, tak ada lagi obatnya lain dan sebagainya. Berarti kita punya doa yang harus tembus ke langit, tawasul banyak-banyak, gitu Bu Fit. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanya wasilah. Ya, Allah alam bisawab. Lanjut Bu. Soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Ada orang yang meninggal nih. Coba ini dulu judulnya Bunda, dia berkaitan nih. Keutamaan umur panjang disertai amal soleh. Keutamaan umur panjang disertai amal soleh. Kita kan berbicara masa husnul khotimah, su'ul khotimah, kan gitu ya. Keutamaan umur panjang disertai amal soleh. Kita udah pernah belajar ini kan. Salah satu manusia yang terbaik itu ketika Allah panjangkan umurnya bertambah amal solehnya. Pernah dengar kan? Udah kita bahas kan apa? Maka kita bacakan hadisnya. Diterima dari Abdurrahman bin Abu Bakar yang diterima dari bapaknya bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama? Ini udah kita kaji nih, saya ulang hadisnya. Nabi bersabda, yakni yang panjang umurnya dan baik amalnya. Laki-laki itu bertanya lagi, manusia manakah yang paling jelek ya Rasulullah? Ialah yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Berarti ini menjadi catatan penting buat kita Bu. Ketika Allah sudah panjangkan umur kita, pastikan amal soleh kita bertambah. Jangan sampai umur kita dipanjangkan oleh Allah, semakin tua amal solehnya dan ibadahnya semakin sedikit. Ada nggak orang kayak gini? Banyak. Ya, ibu beli cinta Allah. Saya pernah ditanya oleh ibu pengajian, Zam, saya tuh udah banyak loh Zam baca Qur'annya tuh Zam. Ya alhamdulillah saya udah khotam berapa kali tahun ini. Boleh nggak kalau saya itu tuh saya off-kan baca Quran tuh? Saya bilang, itu ibu berarti merasa ibu udah banyak amal. Istirahat dulu lah Zah. Seharusnya kita nih semakin tua semakin banyak amal soleh. Semakin tua semakin banyak Quran. Semakin tua semakin banyak majelis. Semakin tua semakin banyak ibadah-ibadah sunnah. Nah ini lagi Bu. Karena supaya kita menjadi manusia yang terbaik. Tapi banyak yang kita lihat usia sudah 70 tahun, sholat sunnahnya sudah malas, ya, baca Qur'annya sudah malas. Itu yang nggak boleh Bu. Semakin tua itu semakin banyak amal kita. Makanya kita sering bilang kan, kita ada tua, ada apa lagi yang kita lakukan? Masoleh ada lagi. Ke masjid lah kita lagi, datang ke pengajian misalnya kan. Itu menandakan semakin tua kita harus semakin banyak amal soleh. Pastikan waktu yang banyak kita habiskan kalau kita sudah semakin tua untuk ibadah dan bermanfaat. Kita udah kaji kan masalah waktu kemarin apa, jangan sampai kita banyak waktu yang terbuang untuk sia-sia dan maksiat di usia yang sudah tua. Nah, kenapa? Masuk judul baru lagi. Amal soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Amal soleh sebelum meninggal, paham nggak bahasanya nih Bu? Menjadi bukti husnul khotimah. Coba, ini hadisnya, nanti kita terangkan ya apa hadisnya. Di dalam hadis Tirmizi, Ahmad, Hakim, jika Allah mengendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka hamba itu akan diperalat. Seseorang bertanya, bagaimana caranya diperalatnya ya Rasulullah?
Nabi bersabda, diberi taufik untuk melakukan amal soleh sebelum maut, lalu dicabut nyawanya. Contoh, habis sholat dia meninggal, itulah pertanda bahwasanya dia husnul khotimah. Ketika zikir dia meninggal, itu menjadi tanda bahwasanya husnul khotimah. Ketika dia bersedekah, habis sedekah dia meninggal. Pokoknya ini yang mau kita usahakan, akhwat. Sebelum kita meninggal dunia itu hendaklah kita melakukan amal soleh. Di majelis ilmu sedang Iya, meninggal di majelis ilmu. Dan kita tuh kalau sudah di atas 40 tahun itu, akhwat, bagaimana kebiasaan kita, kayak gitu nanti kematian kita, akhwat. 75%. Gini-gini juga saya nyampaikan ini tuh, jadi saya khususnya pribadi. Kenapa? Orang semakin tua, hatinya semakin keras. Jadi hanya memang dia diperalat dengan amal-amal kebiasaan yang dia lakukan. Tengoklah orang di rumah sakit tuh, sudah mau sakarat pun kebiasaannya karena bukan beramal soleh, gunjingan orang sebelum nikah. Ada orang kayak gini, kata-kata kotor sebelum boleh dijemput oleh Allah. Ada nggak? ada. Itu yang mau kita jaga, akhwatifillah. Kita nggak mau jadi orang seperti ini. Makanya dari sekarang hari ini biasakan. Bukan saya bilang ibu nggak amal soleh, berarti diperkencang lagi amal soleh kita, karena kematian sudah dekat. Makanya saya sempat membaca sebuah kitab, jadi kok begini ya, kadang-kadang hati ini menolak. Kenapa ya Allah bilang itu harus husnul khotimah sih? Kenapa bukan husnul awal ilal akhir? Itulah skenario Allah ya. Bagaimana proses seorang hamba Allah? Hadis salafi kan? Ya akhwat, kalau dia beramal seperti amalan ahli surga, cuman ketika di akhir dia beramal dengan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Tapi ketika dia beramal, pertama itu dia beramal ahli neraka, tapi di akhir kehidupannya dia beramal ahli surga, maka dia masuk surga. Kalau bahasa saya, biarlah bejat di awal lagi dibandingkan kita bejat di akhir kehidupan kita. Ada nggak sih, Bu? Ada dong, karena hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna yahdi man yasha. Pertama soleh, di akhir kehidupannya murtad dia. Makanya hidayah itu harus kita jaga. Ini salah satunya kita duduk di majelis ilmu ini untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya semoga kita semua termasuk hamba Allah husnul khotimah dengan kematian yang menjemput kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut ya. Ini sederhana, Bu, cuma kita ingatkan karena dia bagian dari fikih kita. Keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Ini untuk orang siapa, Bu? Untuk orang sakit. Kan kita juga sakit kan? Seharusnya orang yang dalam keadaan sakit mengingat luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Allah. Seharusnya tuh orang kalau dalam keadaan sakit ingatlah luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Allah. Ini sulitnya, Bu, ngomong aja mudah nih. Kita kalau dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
banyaknya buruk sangka. Jadi kita berbaik sangka, karena kita udah tahu bahwasanya sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sudah kita kaji kan kemarin kan, akhwat. Maka Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, janganlah seseorang meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah seseorang meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Makanya kita kalau melihat orang yang sakarat itu, Bu, kan disunahkan itu, Bu, untuk banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Contoh, ada orang tua kita sudah semakin drop gitu. Maka kita ahli waris ini ingatkan, sakit nih, ini mama sakit, ya mama sabar ya ma, Allah sayang sama mama ya ma. Allah cinta kali sama mama, kan? Harus kita kayak gitu kan, Bu, supaya dia menuju kematian itu dia bersangka kepada Allah. Iya, mama tahu Allah sayang sama mama. Ya Maya, ikhlas ya Maya. Ini menggugurkan dosa-dosa kita. Harus kayak gitu, Bu, supaya dia ketika menghembuskan nafas itu ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Ibu? Karena Rasulullah SAW juga bersabda, setiap orang yang akan dibangkitkan menurut keadaan ketika dia hendak menemui ajal. Nanti kita tuh dibangkitkan sesuai ketika ajal kita menemui kita. Berarti apa? Kalau orang meninggal dalam keadaan berzikir, nanti dia dibangkitkan juga dalam keadaan berzikir. Itu maksudnya apa? Jadi harapan kita selalu, makanya kita selalu minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Sudah, ini sederhana ya Bu ya, coba kita ingatkan saja. Oke, lanjut. Nah, ini penting ini, keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi jenazah. Ini kita kaji betul ya Bu. Kemudian nanti kita akan kaji hal-hal yang disunahkan ketika mendekati ajal seseorang. Ini kita kaji nih. Keutamaan doa dan zikir bagi orang yang berada di sisi jenazah. Makanya ibu ini cinta Allah, ya. Kita sebagai ahli waris, usahakan itu Bunda. Kalau ada kali kerabat kita, orang tua kita itu sudah sakaratul maut, jangan ditinggalkan. Kadang-kadang tuh lewat tuh kita sebentar aja, gitu kan Bu, banyak ya, ngalamin ya, gitu ya. Makanya itu jangan ditinggalkan, ruangan ICU, standby di situ. Kan biasanya kalau misalnya lagi sulit-sulit kali pasti kita dibantu perawat keluarga ini, gitu kan? Terus kita mentalkinkan, membacanya doa, berzikir, ini ya, bunda-bunda yang dicinta. Diutamakan bagi orang-orang yang soleh untuk mendampingi orang-orang yang akan meninggal untuk mengingatkan dirinya kepada Allah. Jadi diutamakan bagi orang-orang yang soleh untuk mendampingi orang-orang yang akan meninggal untuk mengingatkan dirinya kepada Allah. Nah ini harus kita miliki nih. Kalau misalnya orang tua kita sakit di rumah sakit, suami kita, siapalah, kalau sudah misalnya itu nampak semakin lama semakin drop, itu jangan ditinggal dan berusaha untuk berzikir dan selalu berdoa dan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita udah kaji apa, yang koma pun telinganya pasti mendengar.
Kan yang terakhir kali itu dicabut oleh Allah telinga kan. Orang yang di ICU pun telinganya mendengar. Makanya sering kita baca-bacakan ayat Allah, kita berzikir di sana, air matanya keluar meskipun dia sedang koma. Pernah lihat gak ibu? Nah, karena itu dia masih mendengar. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau menjenguk orang yang sakit atau melawat orang yang meninggal dunia, hendaklah engkau mengucapkan kata-kata yang baik, karena para malaikat akan turut mengaminkan apa-apa yang engkau ucapkan itu. Nah, itu udah pasti ya Bu, itu udah pasti. Tetap kita doakan meskipun yang meninggal itu musuh ibu, musuh tahu kan? Alhamdulillah meninggal ya kan? Pergi ibu, alhamdulillah. Mohon ampunkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nggak saya perpanjang, kita lanjutkan ini. Jika engkau menjenguk orang yang sakit, kemudian atau melawat orang yang meninggal, melawat itu bertakziah kan? Nah, kemudian hendaklah engkau mengucapkan kata-kata yang baik. Ya Allah, semoga Allah menerima engkau di sisinya. Kan Allah rihamuha, meskipun mungkin kita melihat kematiannya su'ul khotimah, tapi kita nggak boleh akhwat membilang bahwasanya dia su'ul khotimah. Contoh, dia mati bunuh diri, itu kan salah satu ciri-ciri su'ul khotimah. Nggak boleh bunuh diri. Su'ul khotimah. Jangan. Nggak boleh. Pokoknya kita tetap berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun berat juga nih. Ada ibu pengajian yang nangis. Dia bilang, Zah, anak saya meninggal bunuh diri, Zah. Terus kayak mana, Zah? Tak mungkin pula saya bilang sama ibu su'ul khotimah. Saya susah saya jawab itu, Bu. Diampunkan nggak dosanya tuh, Zah? Nangis sama sih ibu tuh sama saya. Diampunkan nggak dosa anak saya, Zah? Sudahlah suami saya meninggal waktu Covid, kemudian sekarang anak saya meninggal ya bunuh diri, padahal nggak tahu selama ini saya tahu anak saya itu baik. Terus mau jawab apa lagi ya? Coba saya peluk aja, Bu. Semoga Allah mengampuni dosa. Ya ampuni Mbak, tuh dia mati bunuh diri. Tak mungkin Mbak, saya bilang. Ampuni. Kita bisa berdoakan aja. Sudah terlalu. Sampai Bu Desi, dia kan nggak murtad. Yang nggak sampai itu kalau dia murtad, cuma dia dosa besar. Apa Bu Desi? Disolat. Menghargai, nggak ragu. Saya terbayang ibu tuh disolatkan ibu di sini. Kenapa? Ya itulah yang tanya sama saya nih. Ya, oh tetangga mereka nih. Hah? Kejadiannya sebelah rumah kan? Sebelah rumah dia. Dia takut ya. Beliau nggak datang lagi pengajian, dia datangnya di pengajian Musas. Jadi saya ketemunya di situ karena dia udah lama nggak ngaji ke masjid. Saya bilang gitu kan. Cerita lah dia. Allah purkannya. Di sebelah rumah dia rumahnya ya. Dan kejadiannya rumahnya di belakang. Rumahnya di belakang Polri. Kejadiannya gantung ini. Iya, Gantung ininya sebelah rumah. Rumahnya di belakang. Ada pohon. Rumah tinggal. Rumah kosong. Bisa dilempar-lemparkan.
Nah, beliau nggak sanggup datang pengajian itu di masyarakat. Nah, itulah dia katanya gitu kan Bu Dian. Saya kemarin keburu-buru, saya nggak sempat mendengarkan cerita beliau. Dari satu ada sopan, satu sehat dulu. Iya. Saya nggak tahu tuh kalau beliau nggak cerita. Karena di corona suaminya Iya. suami sama laki-lakinya meninggal. Tinggal lagi dengan perempuannya tuh kan, itu ujian beliau. Jadi yang laki-laki nggak ada lagi. Ujian beliau. Apakah mah jadi PR lah buat dia sama itu merangkul. ya, apa sering-sering kasih nangis sampai sekarang. Iya, kalau ketemu pasti ya. Dan kalau cerita nggak berdua air mata. Jadi kita nggak tega. yo jangan. Jarang keluar sekarang. Tapi di Musas dikejarnya saya, cuman di mesin dekat rumah nggak berani. Kantin nggak lagi. Nggak lagi dia pulang. Karena dia kalau suka cerita nanti kita. Berat lagi. Berat tuh, ya. Astagfirullahaladzim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita salah jalan. Makanya kita kemarin berbicara masalah muslimah sejati itu Bu, ujianku harus kita sabari dan hadapi dengan sabar. Oke, lanjut Bu, sedikit lagi. Hal-hal yang disunahkan ketika mendekati ajal seseorang. Nah, ini penting nih Bu. Ini catat aja dulu ya, saya nggak bisa terangkan dulu, pekan depan baru saya terangkan. Ketika mendekati ajal seseorang, berarti kan kita lihat ini ada saudara kita yang mereka sedang sakarot, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Seseorang mendekati ajal. Ya, Maksudnya kita pendamping. kita pendampingnya nih, misalnya gitu kan Bu ya, mama kita nih udah anak nih gitu kan, udah naas gitu kan, udah mau meninggal nih. Apa yang harus kita lakukan? Nih, kita kasih begini Bu. Yang pertama talqin. Biasa saya terangkan ya. Ibu catat aja dulu nomornya. Yang kedua menghadapkannya ke arah kiblat. Nanti kita mau melepaskan dia nih. Sudah sakaratul maut. Membacakan surat Yasin. Nah, ini sohi nih Bu. Makanya Yasin itu ya, ibu yang dicinta Allah, yang paling sohi memang hadisnya untuk talqin sebelum meninggal dunia. Nah, tapi orang kadang-kadang dibacakan Yasin keluarganya marah dia Bu. Lu suruh mati lu. Enggak. Yasin itu mempermudah. Nanti kita bacakan hadisnya besok. Keterangannya banyak. Lanjut. Menutupkan kedua matanya apabila telah meninggal. Menyelimutinya agar tidak terbuka. Sampai sini dulu. Kalau yang nanti berikutnya kita sambung ya. Ini penting nih Bu. Penting kita aja nih. Boleh nggak nanti kita ngasih makanan? Ajak sabar ya, Mas di bab sakit nih ya. Jadi itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika ada melihat orang yang sedang sakaratul maut. Yang pertama apa tadi apa? Talqin. Talqin ini apa? Nah, di telinganya diulang-ulang biar dia mengenal Allah terus. Habis itu kiblat. Nah, itu biasanya kan rumah sakit Islam itu ibu tempat tidurnya biasanya itu sudah arah kiblat. Tapi Allah. Lanjut, yang ketiga bacakan surat Yasin. Baru kalau dia baru meninggal, matanya selimuti aurat-auratnya,
supaya tidak kelihatan aib-aibnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita perpanjang pekan depan ya. Jadi cinta Allah. Sampai sini dulu kuliah. Ustazah, Ya. untuk orang yang meninggal yang non muslim ini Ustazah, ketika kita minta untuk memformalinnya Kalau itu sudah pekerjaan kita, insya Allah Bu, nggak dosa. Karena itu pekerjaan perawat di rumah sakit. Tak mungkin pula kita bilang tak mau. Yang berdosa orang yang minta. orang yang percaya dengan formalin tadi. Tapi kira-kira kalau kita bekerja gitu bisa nggak ya? Kita tuh tidak mau memformalinkannya, boleh nggak? Ada pilihan nggak biasanya? Bukan kalau misalnya perawat-perawat non muslim yang melakukannya. biasanya siapa yang dinas itu? Insya Allah. Itu memang satu itu memang Batin kita menolak kan, harus menolak. Batin kita harus menolak. Tapi apa boleh buat, karena itu adalah tugas kita sebagai pekerja. Insya Allah nggak dosa. Kita melakukan itu bukan untuk kita. Kan gitu kan? karena dia meninggal sepertinya belum mungkin itu darah masih foto Formalin itu disuntik. iya disuntikan ke rongga-rongga ke usus ke jantung lambung Supaya tidak membusuk ya. beberapa kali membusuk yang pertama meledak itu yang kalau yang meledak nanti itu yang pertama membunuhnya itu yang masih Karena mereka kan dikumpulkan nggak bersegera, beda dengan kita. Ulang. Nggak bisa gitu. Pikirnya. Makanya Bismillah. Nah, yang penting kita batin kita menolak. Dan nggak bisa pula misalnya kita minta apa namanya tuh, aku nggak mau nyuntikkan, itu memang udah pekerjaan, menyuntikkan saja. Nah, Bismillah deh. Ya, Bude. Itu kan wasiat yang disampaikan oleh calon mayat yang kalau dia tidak bertentangan dengan syariat Allah dan memungkinkan, wajib kita penuhi. Tapi ketika tidak memungkinkan, tidak wajib kita penuhi. Contoh, dia minta di bangku, nanti kalau aku mati, aku mandinya di bangku ya. Tapi tempatnya tidak memungkinkan untuk di bangku, Bu, yang kayak gitu loh. Nggak wajib hukumnya dulu nih. Sama kayak ibu-ibu, nggak usah banyak-banyak wasiat yang menyulitkan ahli waris. Mama kalau mati nanti kirim ke Sulawesi. Nah, afdolnya tuh di mana kita meninggal? Nah, ya. menyenangkan misalnya suami itu bisa boleh dijalankan menajam Bu, ini saya kasih nanti ya, boleh? Nah, saya ada makalahnya nih, jangan sekarang Bu, panjang tuh. Boleh nggak sih seorang suami memandikan istri, istri memandikan suami? Nanti kita kaji mahramnya. Nah, kemudian biasanya itu kalau untuk menyiram-nyiram itu masih dibolehkan Bu dia. Tapi kalau menggosok-gosok, boleh apa enggak? Tunggu panjangannya. Tunggu minggu depan. Nah, makruh apa nanti kita kaji. Mahram suami itu mahram apa? Minggu depan ya kita jawab dengan panjangnya Bu ya. Saya udah punya makalahnya nih, mana makalahnya bisa cari. Allah yuwafiq, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.